يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا ربي يا ربي هيئ لنا من أمرنا راشدا واجعل معونتك الحسنى لنا مددا. يا ربي بالمصطفى ولا تكلنا إلى تدبير أنفسنا فالنفس تعجز عن إصلاح ما فسدا. يا رب بالمصطفى أنت الكريم وقد جهزت يا أملي إلى أيادك وجها سائلا ويدا. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الفاتحة على نية أن الله يفتح علينا فتوح العارفين ويفقهنا وإياكم في الدين ويرزقنا كمال الإخلاص واليقين. ثم الفاتحة إلى روح مؤلف هذا الكتاب الإمام النووي بأن الله ينفعنا بأسراره وأنواره وعنواره وعلومه ونفعته في الدين والدنيا والآخرة. وثم الأرواح مشايخنا ومعلمنا وأساتذتنا الحبيب عبد الرحمن بن أحمد السقاف وثم لك يا محمد الشافعي إهدامي وثم لك يا شافعي الأنصير وثم لك يا عبد الشكور رملي وثم لك يا حسن مرضكي. وإن الله تغشاهم بالرحمة والمغفرة وإلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana hingga saat ini Allah masih kurniakan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiat, dan kita dapat hadir duduk di majlis ilmu ini mempelajari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang semoga keberadaan kita di tempat ini menjadi asbab Allah turunkan rahmatnya kepada kita, dan semoga apa yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin Allahumma amin. Baik jamaah sekalian yang dirahmati Allah, kita sambung ta'lim kita. Hari ini kita akan masuk pada hadis yang ke-10.
Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Qala radhiyallahu ankum. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna Allah ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiban. وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال تعالى يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا ربي يا ربي ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب له. Rawahu Muslimun. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala maha baik dan tidak menerima kecuali yang baik. Dan sesungguhnya Allah memerintahkan kepada kaum mukminin dengan apa yang telah diperintahkan kepada para rasul. Allah berfirman, wahai para rasul, makanlah dari makanan yang baik dan halal dan kerjakanlah amal soleh. Dan Allah Ta'ala berfirman, wahai orang-orang beriman, makanlah yang baik dan halal dari apa yang kami rizkikan kepada kalian. Kemudian beliau bercerita tentang seorang lelaki yang menempuh perjalanan jauh hingga rambutnya kusut dan berdebu. Dia menengadahkan kedua tangannya ke langit seraya berkata, ya Rabb, ya Rabb. Namun makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan diberi makan haram, yakni oleh orang lain. Maka bagaimana mungkin doanya dikabulkan Allah? Hadis riwayat Muslim. Baik jemaah sekalian yang dirahmati Allah, hadis yang ke-10 ini menceritakan tentang bagaimana pentingnya menjaga makanan yang kita makan. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Kata Rasulullah SAW, Inna Allaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiban. Sesungguhnya Allah itu adalah maha baik dan Allah tidak menerima kecuali yang baik-baik. Perkataan ini menggarisbawahi bahwa Allah semata menerima hanya segala sesuatu yang baik yang dihasilkan dari barang-barang yang baik, dan Allah tidak akan pernah menerima apapun amal ibadah seseorang yang berasal dari sumber yang tidak baik. Mengenai penerimaan amal ibadah, penerimaan amal soleh ini ada yang berkait dengan penerimaan sah atau tidaknya ibadah itu. Kalau berkaitan diterimanya sah atau tidaknya amalan seseorang, biasanya itu berkaitan dengan syarat-syarat sah ibadah. Seperti misal, seseorang tidak akan diterima sholatnya, tidak akan dianggap sah ibadah sholatnya kalau orang tersebut tidak berwudu sebelum sholat. Dalam perkara ini, sholat orang tersebut tidak akan diterima dan juga dia dianggap belum menunaikan ibadah sholat. Ya, ini disebut sebagai penerimaan sah atau tidaknya sholat ibadah, maaf. Kemudian ada perkara-perkara yang lain. Ibadah itu sebetulnya sah dari segi hukum, tetapi dari segi pahala tidak akan diberikan sedikit pun pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini masuk dalam kategori hadis yang kita sedang bahas. Ada orang yang sholat, wudunya sempurna, rukun-rukunnya sempurna, tetapi ketika dia sholat, dia menggunakan baju yang baju itu hasil curian. Apakah ibadahnya itu diterima oleh Allah? Tidak.
ibadahnya tidak diterima oleh Allah, tetapi sholatnya itu sah. Maksudnya kewajiban sholat itu sudah gugur kepada dirinya, akan tetapi ganjaran pahalanya tidak ada sama sekali diberikan kepada orang itu. Paham ya? Kalau yang tadi yang pertama syarat sahnya ibadah, ya, penerimaan sahnya ibadah. Kalau yang sekarang kita bahas penerimaan dari ibadah seseorang, bahwa orang tersebut tidak akan mendapatkan ganjaran apapun daripada Allah kalau tidak dari sumber-sumber yang baik. Selain perkara makanan-makanan yang halal ini, ada beberapa perkara yang lain yang bisa juga menyebabkan ibadah seseorang itu tidak diterima oleh Allah, dalam artian tidak akan mendapatkan ganjaran apapun daripada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya apa? Ada sebuah hadis yang menyebutkan la tuqbalu salatul mar'ah, tidak akan diterima ibadah salatnya seorang perempuan allati zaujuha 'alaiha sakhitun, yang mana suaminya murka, suaminya marah terhadap dirinya. Jadi kalau ada perempuan, ada seorang istri yang menyebabkan suaminya marah kepada dirinya, dia tidak sempat minta maaf, kemudian orang ini sholat, perempuan ini sholat, ibadahnya tidak akan diterima oleh Allah. Ini pun tidak diterima, ya. Kemudian di antara contoh lain, ada juga amal ibadah yang tidak akan diterima oleh Allah walaupun dari segi kewajibannya sudah gugur. Siapa contohnya? Wala man atakahinan, dan tidak juga diterima orang-orang yang datang ke dukun-dukun, datang ke paranormal, datang ke tukang-tukang ramal. Ini juga ibadah sholatnya tidak akan diterima. Tetapi dari segi kewajiban gugur sudah, ya. Kemudian wala min syurbi khamrin wala man syariba khamran arba'ina yauman, dan juga Allah tidak akan menerima ibadah seseorang yang orang ini meminum arak, meminum khamar. Allah tidak akan pernah menerima ibadah orang-orang ini selama 40 hari ataupun 40 malam, ya. Nah, ini hampir sama seperti yang sedang kita bahas, bahwa Allah itu Allah itu maha baik dan Allah hanya menerima yang baik-baik. Kemudian dalam hadis ini juga disebutkan bahwa Allah melalui lisan Nabi kita Muhammad SAW menggandengkan antara penerimaan ibadah dengan kewajiban mencari makanan-makanan yang halal. Kata Nabi, wa innallaha amaral mu'minina bima amara bihil mursalin, sesungguhnya Allah Ta'ala memerintahkan kaum mukminin dengan apa-apa yang Allah pernah perintahkan kepada para nabi yang lainnya. Faqala Ta'ala, Allah berfirman, ya ayyuhar rusul, wahai para sekalian rusul, kulu minat thayyibat, makanlah oleh kalian makanan-makanan yang baik, wa'malu sholihah, dan beramallah dengan amalan yang soleh. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kulu min thayyibati ma razaqnakum, makanlah dari apa-apa yang baik dari rizki yang dirizkikan kepada kalian. Baik hadirin jamaah sekalian, ada kaitan yang erat antara makanan yang kita makan dengan penerimaan ibadah kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Seseorang yang ingin amal ibadahnya diterima oleh Allah, maka dia mesti menjaga makanan yang dia makan. Dari mana sumbernya? Kemudian bagaimana zatnya? Apakah halal ataupun tidak? Seandainya orang hanya memikirkan zatnya tetapi tidak pernah memikirkan bagaimana cara mendapatkannya, maka orang tersebut juga bersiap-siap tidak akan mendapatkan ganjaran apa-apa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena dia tidak memperhatikan status kehalalan apa yang dia dapatkan itu. Saya pernah bercerita pada hadis-hadis yang dulu, pada pertemuan-pertemuan yang sebelumnya,
bagaimana sahabat yang bernama Abu Bakar As-Siddiq menjaga dirinya dari termakan makanan yang haram, walaupun dari segi zatnya adalah halal. Sampai Abu Bakar Siddiq mengeluarkan kembali makanan yang sudah masuk ke dalam mulutnya, dimuntahkan lagi oleh Abu Bakar As-Siddiq, karena ketika itu dia tahu bahwa makanan yang dia makan itu adalah hasil daripada hambanya, budaknya yang pernah menjadi tukang ramal, ya. Maka Abu Bakar tidak mau ada sedikit pun makanan yang tertelan di dalam tubuhnya yang menyebabkan Allah Ta'ala tidak akan pernah menerima amal ibadahnya itu, ya. Kemudian hadirin sekalian yang dirahmati Allah, ketika turun ayat ini, ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyibah, ketika turun ayat ini, wahai sekalian manusia, makanlah oleh kalian dari apa-apa yang ada di atas muka bumi yang halal lagi baik. Ketika turun ayat ini, sahabat yang bernama Sa'ad ibn Abi Waqqas, dia berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ud'ullaha an yaj'alani mustajabad da'wah. Ya Rasulullah, berdoalah kepada Allah supaya Allah jadikan saya menjadi orang yang doanya mustajab. Ini doanya, permintaan daripada Sa'ad ibn Abi Waqqas. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi bersabda kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, ya Sa'ad, atib mat'amaka, wahai Sa'ad, perbaiki makananmu, takun mustajabad da'wah, maka engkau akan menjadi orang yang doanya mustajab. Nah, setelah kejadian itu, peristiwa itu, Sa'ad bin Abi Waqqas betul-betul menjadi orang yang menjaga makanannya, sehingga Sa'ad bin Abi Waqqas ini dikenal sebagai orang yang memang mustajab doanya. Kalau Sa'ad bin Abi Waqqas angkat tangan, kabul. Sampai-sampai ketika sedang terjadi peperangan Jamal, perang antara Ali dengan Aisyah, ya, antara Ali dengan Aisyah. Mereka ketakutan ketika melihat Sa'ad bin Abi Waqqas ada di kelompoknya Ali. Kenapa mereka ketakutan? Karena Sa'ad adalah orang yang doanya mustajab. Nih, kalau kita ingin doa kita dikabulkan oleh Allah, maka mulai dari memilih makanan yang kita makan. Kemudian pada lanjutan hadis itu, walladzi nafsu Muhammadin biyadih, dan demi jiwa yang Muhammad berada di dalam genggamannya, innal abda la yakdziful luqmatal haram, sesungguhnya seorang hamba yang memakan, yang menelan satu lukmah, satu lumatan, satu suapan makanan yang haram, fi jaufihi, yang masuk ke dalam tenggorokannya, ma yataqabbalullahu minhu amalan arba'ina yauman, Allah tidak akan menerima darinya amal ibadah selama 40 hari. Wa ayyuma abdin nabata lahmuhu min suhdin fannaru aula bihi, dan mana-mana hamba yang mana dagingnya itu tumbuh dari sumber yang haram, maka api neraka adalah yang lebih layak baginya. Ingat, hadis ini ancaman daripada Nabi kita Muhammad. Mana-mana hamba yang mana dagingnya itu tumbuh dari makanan yang haram, maka api neraka adalah lebih layak bagi orang tersebut. Maka jangan main-main dengan perkara makanan haram ini. Bukan saja amal ibadah kita tidak diterima oleh Allah, tetapi kita diancam dengan ancaman berupa siksaan daripada Allah Subhanahu wa taala.
Ya, Allah sudah memberikan rizki yang halal, tetapi kenapa masih ada orang yang mau memilih jalan-jalan yang haram? Apakah belum cukup jalan yang halal itu untuk memenuhi keperluan hidupnya? Kenapa masih memilih jalan-jalan yang haram? Yang itu memang sudah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hati-hati hadirin sekalian, perhatikan betul apa yang kita makan, apa yang anak kita makan, terutama dari cara mendapatkan hasilnya. Lihat juga pekerjaan kita apa. Jangan kita terlalu menganggap remeh pekerjaan-pekerjaan yang memang itu bertentangan dengan syariat. Kalau memang pekerjaan itu bertentangan dengan syariat, maka lebih baik kita tinggalkan itu, kemudian kita memilih pekerjaan yang lebih baik, yang itu menjamin keselamatan kita nanti di akhirat. Buat apa duit kita banyak, tetapi ketika kita mati, kita menjadi orang yang disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Kekayaan yang kita miliki tidak akan memberikan manfaat apa-apa pada hari itu. Yang memberikan manfaat adalah amal ibadah kita. Bagaimana akan menyelamatkan kita pada hari itu? Amal-amal kita akan menyelamatkan kita kalau memang tidak akan diterima oleh Allah. Sebab apa? Sebab cara kita mendapatkan harta itu, cara kita makan harta itu juga bukan melalui cara-cara yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hati-hati, jaga betul-betul makanan yang kita makan, karena ini sangat berkaitan dengan penerimaan amal ibadah kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah juga mengancam melalui lisan nabinya akan menyiksa orang-orang yang makan makanan yang haram yang masuk ke dalam mulutnya. Kemudian hadirin yang dirahmati Allah sekalian, thumma dzakara ar-rajula rayutilus safara. Kemudian Nabi menyebutkan seorang lelaki yutilus safara, yang dia sudah melakukan perjalanan yang jauh, asy'atha aghbara, yang mana orang ini rambutnya kusut kumal, yamuddu yadaihi ilas samai. Kemudian orang ini mengangkat tangannya, menengadahkan tangannya ke langit sambil dia berkata, ya Rabbi ya Rabb, wahai Tuhan, wahai Tuhan. Kemudian wa mat'amuhu haram, makanannya makanan yang haram, wa mashrabuhu haram, minumannya juga minuman yang haram, wa malbasuhu haram, pakaiannya juga pakaian yang haram, wa ghudhiya bil haram, dan perutnya dikenyangkan dengan makanan yang haram. Fa anna yustajabulah, maka bagaimana mungkin doanya akan dikabulkan oleh Allah? Kenapa Nabi menggambarkan ciri orang ini, orang yang melakukan safar yang panjang, rambutnya kusut kumal, pakaiannya juga kumal, compang-camping, kemudian mengangkat tangannya sambil menyeru nama Allah Subhanahu wa taala? Kenapa Nabi menyebutkan ciri-ciri ini? Keadaan ini adalah keadaan yang mana sebetulnya Allah sangat suka apabila orang ini berdoa. Orang yang melakukan safar itu merupakan keadaan di mana orang itu akan mudah dikabulkan doanya. Dalam sebuah hadis Nabi bersabda, "Thalathu da'awatin mustajabat la syakka fihinna." Ada 3 doa yang doa itu tidak ragu lagi akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa siapa mereka? Da'watul mazlum. Pertama adalah doa orang yang dizolimi, tidak akan pernah ditolak oleh Allah. Yang kedua, wa da'watul musafir, orang-orang yang dalam keadaan musafir, doanya orang-orang yang melakukan musafir. Musafir yang bagaimana? Musafir yang dibolehkan dia untuk melakukan qasar, melebihi daripada dua marhalah. Maka orang tersebut kalau dia berdoa, doanya mustajab. Apalagi kalau semakin jauh perjalanannya, semakin mudah dikabulkan doanya itu.
Kemudian yang ketiga, doa yang tidak akan ditolak oleh Allah adalah wa da'watul walid li waladih. Doa seorang ayah, seorang ibu, doa orang tua kepada anak-anaknya. Ini juga doa yang tidak akan ditolak. Tiga. Doa yang dizalimi, doa orang yang musafir, doa orang tua kepada anaknya. Ya. Orang ini sebetulnya dalam keadaan doanya dikabulkan oleh Allah. Kemudian bukan hanya dia melakukan safar, Nabi gambarkan lagi keadaan orang ini, rambutnya kusut, kumal, bajunya bajunya juga compang-camping. Ya. Ini juga keadaan yang menyebabkan doanya itu mudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita ingin sholat istisqa, sholat minta hujan, di antara adab yang kita perlu buat adalah apa? Kita keluar rumah, bawa anak bini kita, pakai pakaian yang paling jelek. Bukan berarti kita tidak beradab ketika beribadah, bukan. Tetapi keadaan yang jelek itu, yang hina itu merupakan keadaan seseorang yang seolah-olah menghinakan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi ketika dia memimpin para kaum muslimin melakukan istisqa, Nabi keluar dari rumahnya dengan pakaian yang tidak biasa yang Nabi pakai. Dia memakai pakaian yang agak jelek, ya, mutabazzilan. Dia menghinakan dirinya. Ya. Maka hati-hati juga ya, hati-hati juga setiap kali kita bertemu dengan orang-orang yang kelihatannya kumel, kelihatannya kotor, kelihatannya pakaiannya itu compang-camping. Ya, ada beberapa hamba-hamba Allah yang sengaja menutupi makomnya, menutupi ketinggian makomnya di hadapan Allah dengan cara menghinakan diri dengan cara pakaian yang seperti itu. Ya. Yang disebut orang-orang ini disebut wali-wali mastur, orang-orang yang dekat dengan Allah tetapi mereka tertutup, tidak mau dikenal orang. Orang-orang ini kalau angkat tangan, Allah akan kabulkan doa-doa mereka. Ya. Kemudian keadaan yang berikutnya, Nabi gambarkan bahwa yamuddu yadayhi ilas sama, mereka mengangkat tangannya. Orang ini mengangkat tangannya ke langit. Nah, ini juga salah satu adab orang berdoa. Keadaan orang yang kalau mengangkat tangan ketika berdoa itu lebih dekat kepada diijabahnya doa. Maka kalau kita berdoa, di antara adabnya adalah kita mengangkat tangan, menunjukkan bahwa kita sedang meminta kepada Allah. Kalau kita minta kepada orang pun, kita akan tunjukkan tangan kita seolah-olah kita memerlukan. Dengan cara apa? Begini. Maka kalau kita berdoa kepada Allah juga tunjukkan adab dengan cara mengangkat tangan. Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, bukan, innallaha ta'ala hayyun karim, sesungguhnya Allah itu adalah zat yang maha hidup dan maha pemurah. Yastahyi idza rafa'ar rajul ilaihi, Allah itu malu apabila ada seorang yang mengangkat. Idza rafa'ar rajul ilaihi yadayhi, dia merasa malu, Allah merasa malu apabila ada seorang lelaki, ada seseorang yang mengangkat tangannya. An yaruddahuma safran khaibataini, kemudian Allah mengembalikan tangan yang sudah diangkat itu dengan keadaan tangannya kosong tanpa mendapatkan apa-apa. Ya. Jadi di antara adab kita berdoa, angkat tangan. Dan kalau kita angkat tangan, kata Nabi dalam hadis yang tadi, Allah malu kalau misalkan orang ini yang sudah mengangkat tangannya kemudian dia turunkan tangan dalam keadaan Allah belum kabulkan doanya. Allah malu. Ya, jadi kalau kita berdoa, angkat tangan betul-betul, ini adab. Bahkan dalam satu riwayat yang lain, ketika sedang sholat istisqa, Nabi itu
angkat tangan sampai putih ketiaknya itu kelihatan. Angkat tangannya sangat tinggi sampai kain ridanya pun jatuh, putih ketiaknya kelihatan. Betul-betul menunjukkan bahwa Nabi sangat memerlukan bantuan dan pemberian daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian keadaan yang berikutnya, keadaan yang betul-betul dekat dengan diijabahnya doa adalah orang ini memanggil-manggil nama Allah, ya Rabb, ya Rabb. Dalam sebuah hadis riwayat Al-Bazzar daripada Aisyah radhiyallahu taala anha, Nabi bersabda, "Idza qalal abdu ya Rabb arba'an." Seandainya ada seorang hamba yang dia menyeru Tuhannya, ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb, 4 kali disuruh nama Allah. Qala Allah, maka Allah berkata kepada dia, labbaika abdi, labbaika ya abdi, ya saya menyahut panggilanmu wahai hambaku. Sal tu'tah, minta maka engkau akan dikabulkan. Ya, jadi 4 keadaan itu adalah keadaan-keadaan yang memang sangat dekat dengan ijabahnya doa. Pertama, orang ini musafir, keadaan rambutnya kusut, pakaiannya juga compang-camping. Kemudian dia mengangkat tangannya kepada Allah dan dia memanggil-manggil nama Allah. Ini sebetulnya keadaan-keadaan yang sangat dekat dengan diijabahnya doa. Seharusnya orang ini sangat layak dikabulkan doanya, tetapi tidak dikabulkan oleh Allah lantaran apa? Mat'amuhu haram, makanannya haram. Mashrabuhu haram, minumannya haram. Malbasuhu haram, pakaiannya juga pakaian yang haram. Wa ghudhiya bil haram, perutnya dipenuhi dengan makanan yang haram. Fa anna yustajabulah, maka bagaimana mungkin Allah dapat mengkabulkan doanya? Ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala segala asbab didengarnya doa itu. Sama sekali Allah tidak akan pernah mendengar doa dari orang yang selalu bergelimang dengan makanan-makanan yang haram. Ya, maka seandainya kita hari ini banyak meminta tetapi tidak kunjung dikabulkan oleh Allah, coba lihat, barangkali ada makanan-makanan yang haram yang kita pernah makan, yang kita belum sempat taubat kepada Allah. Namun seandainya ada keadaan di mana dia merasa, ya Allah, engkau terlalu sayang kepada aku minta saja kabul, aku minta saja kabul, padahal orang ini bergelimang dengan maksiat. Hati-hati, apakah itu tanda Allah cinta kepada orang itu? Belum tentu. Ada orang, ya, pekerjaannya haram, makanannya selalu makanan-makanan yang haram. Ya, kalau pekerjaannya haram tentu yang dimakan juga haram, tetapi hidupnya apa? Hidupnya senang, mau apa saja bisa. Apakah itu tanda bahwa Allah ridho kepada dirinya? Jangan cepat-cepat menganggap itu bahwa itu tanda keridhaan Allah kepada kita. Jangan-jangan itu bagian daripada istidraj, bagian daripada istidraj. Karena kekayaan tidak menjamin itu adalah tanda Allah ridha kepada kita. Dikabulkannya segala hajat itu juga bukan tanda bahwa Allah ridha kepada kita. Seandainya keridhaan Allah itu terletak pada banyaknya harta, sehatnya badan, dikabulkannya segala keinginan, maka pasti orang yang paling disayang oleh Allah dalam keadaan itu adalah siapa? Fir'aun. Fir'aun punya kekayaan, punya kekuatan, tidak pernah sakit. Apa yang dia minta dia dapat penuhi, terpenuhi segala keinginannya, tetapi dia tidak menjadi orang yang dicintai Allah. Dalam keadaan semua keinginannya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah biarkan dia dalam kesesatan. Maka pada saatnya ditarik oleh Allah, dihabiskan semuanya. Itu yang kita takut. Kita berada dalam kesenangan hidup,
walhal kita berada dalam keadaan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati ya. Jadi sekali lagi saya ingatkan, jaga diri kita, anak-anak dan keluarga kita dari makanan-makanan yang haram, terutama dari sumber dari mana kita mendapatkan makanan itu ya. Baik jamaah sekalian, saya pikir cukup hadis yang ke-10 ini. Waktu sudah hampir masuk sholat isya, saya akan memberikan kesempatan pada jamaah yang ingin bertanya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ustaz, saya mau tanya Ustaz. Tadi dikatakan kalau kita memakai sesuatu yang haram itu amaliyah kita tidak diterima. Ya betul ya, tidak diterima. Artinya nggak diterima itu posisinya pending atau gimana Ustaz? Kalau seandainya dia taubat segala perbuatan yang kemarin-kemarin itu, apakah amaliyahnya kembali lagi ke dia? Terima kasih Ustaz, itu aja. Oke, tadi pertanyaannya ini sebetulnya di awal saya sudah sebut, mungkin Bang Ubay belum datang kali. Ya, udah datang belum? Belum ya? Jadi kalau seseorang memakai pakaian yang haram, makan makanan yang haram tadi, amal ibadahnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Tadi kan kita baca hadisnya. Lalu apakah berarti kalau seandainya dia ini bertaubat, kemudian amal yang dulu pernah dia lakukan kemudian dikembalikan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala, gitu ya? Apakah kalau dia makan haram kemudian lantas amal ibadahnya terus dihapuskan? Ataupun dipending pahalanya, gitu ya. Nah, seandainya orang ini bertaubat dari dosa-dosa makan makanan yang haram, maka segala ketaatan yang dulu pernah dia buat, pahalanya akan diberikan lagi, gitu. Pahalanya akan diberikan lagi, ya. Lain halnya kalau misalkan orang ini beramal tanpa dipenuhi syarat-syarat sah, ya. Seperti tadi saya contohkan, dia sholat wudunya tidak betul. Kemudian setelah beberapa waktu dia belajar, kemudian dia bertaubat dari kesalahannya itu, apakah kemudian akan dikembalikan pahalanya? Yang ini tidak. Karena apa? Sholatnya yang dulu, yang tidak didasari oleh ilmu itu, sampai wudunya tidak betul, itu tidak gugur kewajibannya. Dia mesti ulang lagi. Lain dengan yang tadi, kalau orang ini sholatnya sudah betul, syaratnya sudah cukup, tapi dia makan makanan yang haram, ibadahnya sudah dianggap gugur kewajibannya, pahalanya saja dipending, menunggu kapan orang ini taubat dari dosa-dosanya. Ketika orang ini bertaubat, Allah akan kembalikan lagi pahalanya kepada orang tersebut, gitu ya. Oke, ada lagi yang ingin bertanya? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kita diperintahkan untuk makan makanan yang halal. Di antaranya makanan yang halal itu ialah sapi, kambing dan lain-lainnya. Tetapi banyak di antara kaum muslimin yang menjual dan memakan kepiting. Pertanyaan saya ialah apakah hukumnya kepiting ini, Ustaz? Karena saya lihat yang makan kepiting pakai peci haji, Ustaz. Apa hukumnya kepiting ini, Ustaz, menurut Ustaz? Ya. Dalam satu kaidah, al aslu fil asya'i al ibahah hatta yadulud dalil ala tahrimih. Segala sesuatu itu hukumnya adalah boleh. Segala sesuatu itu hukumnya adalah boleh sampai
ada dalil yang menunjukkan tentang keharamannya. Ya. Nah, tadi ditanyakan apa hukum makan kepiting? Apakah ada dalil yang mengharamkan makan kepiting? Ya. Tadi kaidahnya apa tadi? Al aslu fil asya'i al ibahah. Hukum asal segala sesuatu itu adalah boleh, sehingga ada dalil yang menunjukkan tentang keharamannya. Ada tidak dalil yang menunjukkan keharaman makan kepiting? Ada tidak? Ada nggak? Ada? Nggak tahu? Saya tahu nggak? Apa? Nggak tahu ya? Nggak tahu ya? Ada yang tahu nggak? Adakah dalil mengharamkan makan kepiting? Hidup di dua alam. Alasannya itu. Baik. Memang ada hadis yang mengatakan kita dilarang makan makanan hewan yang hidup di dua alam. Contoh yang jelas adalah apa? Katak, kodok. Ya. Ada yang jual makanan yang terbuat dari katak, yang namanya apa? Suike. Suike ya? Suike ke suiki? Nggak tahu udah ngomongnya apa tuh, tetapi ini dari katak, ini dari kodok. Itu memang halal. Nah, kepiting bagaimana? Apakah hewan ini hidup di dua alam ataupun satu alam? Setelah kita kaji, setelah kita cek, rupa-rupanya kepiting itu hidupnya satu alam. Loh, kenapa dia hidup di darat dan di laut? Kepiting punya kemampuan untuk hidup di darat sampai paling lama 4 hari. Kalau 4 hari nggak masuk ke air, mati dia. Dia punya kelebihan, dia bisa bertahan di daratan selama maksimal 4 hari. Setelah itu mati. Karena habitat aslinya adalah air. Gitu. Ya. Jadi kepiting itu bukan hidup di dua alam. Makanya kalau ada Pak Haji pakai peci aja makan kepiting, ya memang karena boleh. Hukumnya adalah boleh. Di Malaysia itu makanan yang namanya kepiting itu biasa disajikan di restoran-restoran Thailand, gitu ya. Namanya ketam, ya. Kalau orang sini sebut kepiting. Boleh nggak? Silakan. Kepiting itu hukumnya adalah halal, ya. Hukumnya adalah halal. Jelas? Ya. Jadi kalau mau makan kepiting silakan. Dagingnya enak tapi mahal. Ya. Apalagi yang lobsternya tuh, yang sekarang lagi rame nih, gitu ya. Yang ketangkap korupsi itu kan, itu dagingnya juga enak tuh. Nih Ustaz Nur Ali tahu udah tuh berapa harganya lobster. Ya, oke, ada lagi yang ingin bertanya? Ini, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kadang-kadang kita makan itu meninggalkan sisa makanan di piring ya, jadi nggak sampai bersih. Nah, yang saya mau tanyakan, apakah makanan yang kita makan itu menjadi kurang keberkahannya atau kehalalan karena kita meninggalkan sisa yang bisa dikatakan menjadi mubazir itu, Ustaz? Iya. Terima kasih, itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Bagaimana hukumnya kita menyisakan makanan di piring tidak kita habiskan? Ini adalah bentuk daripada kemubaziran, ya. Dan perbuatan mubazir ini perbuatan yang dibenci. Innal mubazirina kanu ikhwanash syayatin. Sesungguhnya orang-orang yang berbuat pembaziran itu adalah teman-temannya syaitan. Jadi hukumnya adalah orang yang tidak menghabiskan makanan adalah masuk dalam kategori mubazir, ya, mubazir, makruh hukumnya. Kemudian Nabi menyuruh kita untuk menjilati jari, bahkan kalau perlu kita jilati piringnya. Di antara adab kita makan, ya, kalau kita ngaji kitab Riyadhus Shalihin itu ada bab itu. Jadi kalau
kita makan itu di antara sunnah Nabi adalah menjilati jari. Ya, kalau kita makan pakai jari, jilati. Apa faedahnya? Di antaranya adalah mencari keberkahan. Ya, mencari keberkahan. Kita tidak tahu pada bagian yang mana dari makanan yang kita makan itu yang mengandung barokah. Apakah mungkin pada suapan yang pertama, suapan yang pertengahan, suapan yang terakhir, ataupun pada jari-jari kita ini. Makanya Nabi suruh cari keberkahan dalam makan itu dengan cara apa? Menjilati jari. Bahkan piring juga disuruh untuk dijilati. Kalau perlu, ya, karena mencari keberkahan. Begitu. Maka kalau makanan tidak habis, kita takut yang tidak habis itulah di situ letaknya kebarokah. Gitu ya. Makanya kalau kita mau nyendok nasi, jangan banyak-banyak, ya. Sesuai dengan apa yang kita rasakan. Kalau memang kita rasa lapar, ambil agak banyak sedikit. Kalau tidak, jangan banyak-banyak, ya. Begitu. Kemudian di antara faedah kenapa kita disuruh menjilati jari, di antaranya di jari-jari kita ini banyak terkandung apa namanya? Bakteri-bakteri, ya. Nah, ketika kita jilat masuk bercampur dengan air liur kita, maka dia akan membantu proses penghadaman makanan, proses pengolahan makanan. Kalau dia bercampur dengan bakteri yang ada di tangan ini, ya, memang yang ada di tangan ini bakteri yang diperlukan untuk pengolahan makanan. Maka dia cepat diolah, cepat dihadam. Itu diantara faedah kenapa kita disuruh menjilati jari. Begitu. Dan ini merupakan satu satu sunnah daripada Rasulullah SAW. Ya, oke Pak, jelas ya. Oke, baik jamaah sekalian, saya rasa cukup sampai di sini. Insya Allah mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini bermanfaat. Kita dapat menghindarkan diri daripada makanan-makanan yang haram, sehingga Allah menerima segala amal ibadah kita. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وأعطنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وأرضنا وارض عنا. اللهم إنا نسألك بحق فاطمة وعبيها وبعلها وبنيها افتح علينا وعلى أولادنا وتلاميذنا فتوح العارفين. فقهنا وإياكم في الدين وارزقنا كمال الإخلاص واليقين. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. Jamaah sekalian, boleh umum ini. Tanggal 5 Desember insyaallah masjid kita akan mengadakan peringatan Maulid Nabi. 5 Desember hari Sabtu malam Ahad akan mengadakan peringatan Maulid Nabi. Yang akan berceramah adalah Al-Habib Abdurrahman bin Hasan Al-Habsyi, guru yang mengajar hari Ahad di Asy-Syafi'iyah. Kita akan buat tidak mengundang jamaah-jamaah dari luar, dari ya sekitar masjid saja, ya. Jadi kalau di antara jamaah ada yang ingin membantu acara tersebut, ya, dipersilahkan membantu, memberikan bantuan kepada pihak pengurus masjid, ya, baik itu berupa uang tunai ataupun apa saja yang dapat membantu berjalannya acara tersebut dipersilahkan, ya. Insyaallah mudah-mudahan acara tersebut dapat berjalan dengan lancar, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.